Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jawahirul Maknun akan mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana saya akan menggunakan Quantum GIS dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk pertama saya sudah membuka halaman aplikasi Quantum GIS. Untuk selanjutnya kita bisa membuat project baru, yaitu dengan cara kita project new. Nah, ini dia halaman baru kita. Lalu kita bisa tambahkan peta Google, yaitu dengan cara web, Google Map Service, ambil Google, lalu Google Road. Selanjutnya kita bisa menambahkan layer project kita, yaitu dengan cara add layer, add vector layer. Saya sudah punya filenya, yaitu Jepara. Kita pilih saja administrasi desa ar.harus.shp. Jangan lupa filenya as reserved file, lalu open. Setelah semuanya sudah, kita add saja, lalu kita close. Dan ini dia, kita sudah bisa kita lihat, ini dia data SHP pada Kabupaten Jepara. Lalu selanjutnya bisa kita filter, dimana saya akan menggunakan desa Walahan sebagai tugas proyek saya dalam pemetaan persawahan, perkebunan, pemukiman, dan juga data-data sekolah yang ada di desa Walahan. Caranya memfilter yaitu dengan cara klik kanan. Setelah itu filter, kita ambil nama objek, klik 2 kali. Setelah itu sama dengan nama objek, klik lagi, sampel, cari saja Walahan. Apabila sudah ada, klik 2 kali, lalu oke. Nah, ini dia desa Walahan yang akan saya kerjakan. Lalu bagaimana kita mengekspor namanya menjadi desa Walahan? Caranya dengan cara administrasi bisa kita klik kanan, lalu kita ekspor, save vector as. Kita ekspor saja. Kita buat folder baru. Di mana foldernya sudah saya buat. Dan kita buat di sini. Kita namai desa Walahan. Filenya sudah sampai. Setelah itu bisa kita save. Lalu ini dia, setelah kita namai desa Walahan, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan warnanya agar biar terlihat transparan, yaitu dengan cara kita klik 2 kali, yaitu properties, lalu pada sample fill ini kita kasih transparan. Nah, setelah itu kita apply. Oke, ini kita sudah lihat dimana desa Walahan kita sudah transparan. Setelah itu kita akan mencoba membuat jalan. Bagaimana kita membuat jalan? Yaitu dengan cara kita klik layer, kita create, kita insert file layer. Setelah itu pada file name kita bisa jalan Walahan .ln. Kalau jalan itu ln ya. Lalu kita bisa save. Di sini kita bisa tuliskan nama jalan,
nama jalan, ini stringnya ini bebas terserah. Ini lalu kita add to field list. Bila sudah, jangan lupa ini kita kasih line string. Bahwa kita akan membuat jalan itu harus geometrik type-nya line string, lalu kita oke. Setelah itu kita bisa membuat jalan dengan cara kita klik layarnya, lalu kita klik toggle editing, lalu kita bisa zoom. Kita akan bisa menggunakan yaitu add line fitur. Kita buat jalan, baik. Kalau bisa klik kanan satu, ini ID-nya kasih satu aja, berjalan nomor 1 seperti ini. Baik ya, kalau kita bisa cek sini di open executable. Nah ini dia, di satu nama jalan satu. Nanti nama jalannya kita bisa tuliskan di bisa tuliskan nanti saja. Jadi seperti itu. Lalu seterusnya kita bisa menggunakan vertex tool, dimana kita bisa meneruskannya terus saja. Kita bisa geser, bisa terus. Nah seperti ini. Nah ini dia jalan yang sudah kita modifikasi sepenuhnya, yaitu kita beri pewarnaannya. Kita bisa klik kanan pada jalan, olahan tadi kita bisa klik properties, lalu ini dia. Apabila ingin mengganti dan lain-lain, kita bisa apply saja, lalu kita oke, seperti itu. Dan inilah jalan desa olahan yang saya buat. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat cara membuat seperti ini, nama sekolah, tempat kesehatan, dan juga tempat beribadah. Baiklah, untuk membuat poin koordinat, yaitu caranya kita bisa membuat di Excel, lalu kita ekspor ke dalam Quantum GIS. Caranya yaitu dengan cara saya sudah ada file di Excel, ada nama sekolah, ada tempat kesehatan, dan juga sudah ada untuk tempat beribadah. Untuk sekolah terlebih dahulu, caranya yaitu sangat mudah, yaitu kita bisa lihat koordinat tepatnya di Google Maps seperti ini. Misal kita mau mengambil sekolah ataupun tempatnya, kita bisa ambil dengan cara misal ini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik, setelah itu kita copy aja ulangan itu dan latitude-nya seperti ini, lalu kita samakan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah sama, kita masukkan ke dalam data Excel. Jangan lupa kita kasih tanda petik agar tidak terdeteksi string. Pertama-tama kita harus tambahkan latitude-nya terlebih dahulu. Kita bisa kopas-kopas saja. Apabila sudah, kita bisa kembali ke proses Quantum GIS kita. Itu pertama kita bisa buka Open Data Source Manager, kita pilih Delimited Text. Oh ya,
Untuk file kita simpannya jangan lupa menyimpannya itu dalam bentuk CSV seperti ini. File kita bisa lihat di sini. Nah, ini CSV delimited, dimana kalau tidak menggunakan tipe ini nanti tidak bisa. Cara saya simpan, saya ekspor saja. Kita pilih delimited text, lalu pada file name kita ambil saja tadi yang sudah saya tambahkan, yaitu sekolah. Tinggal open. Untuk filenya kita sesuaikan saja. Untuk X kita ambil X, Y kita ambil Y. Setelah itu layar settingnya kita spesial. Ini jangan lupa geometri CRS nya kita ambil yang GS84. Setelah semuanya sudah, ini custom delimited ya. Apabila kalau nanti CSV ini nanti datanya berantakan, nah seperti ini, tidak teratur. Jadi kita custom delimiter saja. Setelah itu kita add. Nah, ini dia sekolah sudah saya tambahkan. Kita bisa lihat di zoom ke layar. Nah, ini yang ada di titik poin koordinat ini adalah poin koordinat sekolah-sekolah yang sudah saya tambahkan. Untuk penambahan yang lain juga sama halnya seperti penambahkan sekolah, yaitu sama saja. Kita bisa tambahkan untuk tempat beribadah yang sudah saya buat. Untuk cara pengambilnya sama. Kita buka di Google Map, kita tentukan. Setelah semua sudah, kita add saja, kita close. Oke, tempat beribadah sudah. Apabila kita ingin membedakannya, kita bisa klik properties, ganti saja warnanya, spin maker, warnanya kita ganti jadi warna hijau. Setelah kita apply, kita oke. Nah, ini untuk yang warna hijau ini adalah untuk tempat beribadah. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk tempat kesehatan, yaitu ini saya kasih nama Ashifa karena Ashifa adalah nama yang menyembuh dalam bahasa Arab. Lalu kita add. Setelah itu kita close saja. Nah, ini dia untuk tempat kesehatan, tempat beribadah, dan tempat sekolah sudah saya tambahkan dalam project layar pada desa Walahan. Terus selanjutnya nanti adalah kita membuat pemetaan tempat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pemetaan tempat, di mana kita akan memetakan persawahan, pemukiman, dan juga perkebunan, di mana saya sudah membuat contoh pemetaan tempat, tapi saya akan membuat di project lain. Ini yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan mencontohkan dari awal bagaimana cara membuat pemetaan tempat. Oke, pertama kita klik pada desa Walahan, lalu kita ekspor. Kita buat pemetaan wilayah, kita save. Ini sudah semuanya. Kita ini buat yang otomatis gak apa-apa, polygon juga gak apa-apa. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan coba, kita klik. Nah, kita lihatnya apabila kita dengan menggunakan fitur selected features by area, bila kita klik berwarna kuning, ini berarti berhasil. Terus selanjutnya kita bisa kita buat transparansi terlebih dahulu.
sudah, kita sudah buat transparansi. Sekarang kita akan menambahkan sebuah map dimana akan memperjelas. Kita ada di map library, example, area fotografi, Google Satelit. Kita add saja, kita close, kita pindah ke atasnya, kita scroll, kita uncheck, kita bisa lihat. Seperti itulah cara menambahkan Google Road dan juga sebuah pemetaan. Untuk selanjutnya, saya akan buat contoh pemetaannya di sini karena yang sudah saya siapkan. Untuk pertama, kita akan mencoba memetakan sebuah perkebunan. Di sini kita bisa mengklik Google Editing, lalu pilih Split Figures, dimana kita harus ambilnya dari luar garis, kita tarik, sesuaikan, lalu kita bisa klik kanan. Setelah itu bisa kita namai di label yang sudah kita tambahkan tadi. Ini kita bisa namai dengan nama perkebunan. Baik, apabila sudah, kita bisa close. Ini sudah menjadi sebuah area perkebunan. Lalu kita akan membuat sebuah pemukiman. Di sini saya akan ambil pemukiman yang ring. Kita tarik saja. Oh, sepertinya ada yang keliru. Baiklah, kita lanjut untuk filter pemukiman. Tadi ada masalah karena ini masih dipilih seperti ini, masih atas selected dan saya lupa untuk deselect. Setelah deselect, kita bisa membuat pemukiman kembali. Kita tarik dari sini, kita bisa lihat, kita klik kanan. Nah, apabila sudah, kita bisa namai. Bisa lihat, oke, baik. Kita sampai pada salad terlebih dahulu seperti itu. Lalu untuk kita melihat nama-namanya, kita bisa kasihkan label dengan coba di layar pemetaan wilayah. Kita klik kanan, lalu properties, lalu pilih label. Di no label kita pilih single label. Setelah itu value nya kita nama objek. Untuk ini saya ambil yang besar agar terlihat. Bila sudah, kita bisa apply. Oke, sini kita lihat nama-namanya sudah sesuai. Perkebunan, pemukiman, perumahan. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba untuk classify, di mana kita akan bisa melihat bagian-bagian yang sudah saya petakan itu. Di properties, simbologi, di kategori kita bisa ambil value yang 6 obj. Lalu kita bisa classify, kita bisa lihat seperti ini. Ordernya kita bisa uncheck saja, lalu kita bisa apply, lalu oke. Baiklah, selanjutnya apabila ini pemetaannya dan untuk garis olahannya itu seperti ini. Nah, apabila ini terlihat transparan di bagian all tadi,
kita bisa pilih yang transparansi fill, klik OK saja. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh pemetaan dari pemukiman, sawah, persawahan atau perkebunan, dan seperti itulah caranya membuat pemetaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah buffer dari pemetaan zonasi untuk pendidikan SD di wilayah desa Wolahan yang saya pilih. Untuk pertama-tama saya menambahkan layar di mana yang isinya hanya sekolah SD yang sudah saya siapkan. Untuk langkahnya kita bisa buka data source manager, delimited text, lalu kita ambil file Excel-nya sekolah SD. Jangan lupa dan filenya bertipe CSV, dan kita open. Field X, Y, field Y. Untuk geometrinya kita UCS 84. Setelah sudah kita add, kita close, break. Sekarang untuk sekolah SD nya sudah saya tambahkan. Nah, ini warna abu. Lalu bagaimana cara membuat buffernya? Kita bisa klik kanan, lalu ekspor, servitor as. Kita namai SD Wolahan. Kita save. Dan untuk CRS nya kita jangan lupa pilih yang zona 49S karena di area saya menggunakan zona 49S. Lalu kita OK. Geometrinya kita ambil yang poin. Sudah supaya kita OK saja. Baik, sudah tambah. Lalu bagaimana cara buffernya? Yaitu kita klik layar, kita pilih vektor, view processing tool, pilih buffer. Untuk distance-nya kita pilih yang 3 kilo. Baik, sudah 3 kilo. Ini kita coba untuk meter terlebih dahulu. Lalu kita namai filenya, save to file, namai SC buffer. Kita save, lalu kita run, kita close. Kita bisa lihat SD buffernya sudah bertambah, dan ini sangat kecil ya karena ukurannya meter. Kita akan mencoba dengan satuan kilometer. Ini akan saya hapus. Kita ulangi di vektor, geoprocessing tool, buffer. Kita buka satuan yang kilometer. Kita buat yang 3 km. Baiklah, sudah. Lalu filenya buffer SD. Lalu kita save, kita run. Oke, ini sangat besar sekali karena ini jaraknya 3 km. Apabila ingin kita ukur, kita bisa menggunakan penggaris, tapi jangan lupa titiknya kita taruh tengah dulu. Saya akan mencoba buat transparan. Oke. Nah, ini dia. Bila transparan kita bisa lihat jarak 3 km dari per SD. Zonasinya sampai sampai 3 kilo, cukup jauh keluar dari desa Wolahan.
Dan seperti itulah untuk pembuatan buffer zonasi. Dan untuk pemetaan daya tampung SD akan saya buat terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah buffer zonasi sesuai soal, yaitu membuat kuota maksimal untuk masing-masing SD sebanyak 70% dari daya tampung. Dimana tadi saya sudah membuat sebuah buffer yang itu hanya membuat jarak dari SD sejauh 3 km, dan ini saya akan membuat dimana SD tersebut hanya dapat menampung 70% dari daya tampungnya. Tetapi untuk datanya sudah saya buat, tapi datanya ini bukan real data karena memang data realnya tidak bisa diambil. Untuk pembuatan field, caranya yaitu dengan menambahkan new field, namanya kita tambahkan sesuai apa yang kita mau, tipenya kita pilih integer, bila kita pilih string, setelah kita oke saja. Ini sudah saya buat. Selanjutnya rumusnya kita buka di atau field kalkulator. Di sini kita pilih update existing field, lalu quota max, pilih yang max, klik 2 kali, lalu kita pilih yang max, klik 2 kali. Untuk pengisiannya kita sesuaikan, rumusnya yaitu 0,70 dikali daya tampung, daya tampungnya, lalu kurung tutup. Setelah itu kita oke saja. Baik, kita lihat quota maxnya sudah muncul. Selanjutnya kita bisa buat buffer. Untuk buffer yang tadi kita uncheck saja, kita buat buffer yang baru. Caranya masih sama. Klik layer S, klik layernya, pilih vektor, geoprocessing tool, ambil buffer. Setelah itu distance-nya kita ambil yang kilometer, kita turunkan menjadi 3 km. Oke, sudah. Jangan lupa kita buffernya kita namai, saya kasih nama zonasi SD, save. Oke, sudah semuanya. Kita run, kita bisa lihat ini dia jarak 3 km dari titik SD nya di zonasi. Saya akan coba untuk transparansi. Oke, baiklah, ini bisa kita lihat jarak dari titik SD ke arah 3 km, dimana ini adalah jarak zonasi untuk per SD nya. Jadi seperti itu untuk pembuatan zonasi. Lalu saya akan tampilkan bagaimana project saya semuanya. Zonasinya kita acak saja, pemetaan wilayah kita ambil, lalu ini untuk pemetaan wilayah pada bagian on, kita kasih warna. Oke, kita oke saja. Sampel fill, maaf. Oke, setelah sudah kita oke, dan seperti inilah tampilan dari project saya. Bisa saya zoom layar, kurang lebihnya seperti ini, dimana sudah meliputi dari pemetaan jalan,
pemetaan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemetaan wilayah, perkebunan, persawahan, pemukiman warga, dengan saya tambahkan ada sawah, perumahan, dan juga persawahan. Lalu untuk melakukan zonasi juga sudah, saya akan cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Baiklah, seperti itu tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dari saya Muhammad Jawarul Maknun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.